Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati serta hadirin sekalian, saya Dr. Intan Sari Ramdhani MPD dari Universitas Muhammadiyah Tangerang mewakili tim peneliti yaitu Intan Sari Ramdhani, Aryo Muhammad Iqbal Trengginas dan Sumiani. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kajian kami mengenai potensi inovasi Smart Kampung Batik Digital, transformasi sosial, kualitas hidup, dan kesetaraan gender di Kota Tangerang. Kajian ini berfokus pada bagaimana integrasi teknologi dapat menjadi katalisator pembangunan sosial berkelanjutan, khususnya dalam komunitas pengrajin batik di Kota Tangerang. Adapun abstrak dari penelitian ini adalah Smart Kampung Batik Digital mengintegrasikan produk batik tradisional dengan platform digital untuk pemasaran, pelatihan, dan pengelolaan komunitas. Inisiatif ini meningkatkan keterampilan, partisipasi perempuan, akses informasi, dan kualitas hidup serta berpotensi mengurangi kesenjangan gender. Dalam salindia ini, saya akan menjelaskan pendahuluan yang berisi latar belakang, kemudian konsep Smart Kampung Batik Digital, tantangan dan kesimpulan, serta saran dan rekomendasi. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini berisi alasan mengapa inovasi itu penting. Kita semua tahu bahwa batik Indonesia diakui secara global sebagai masterpiece of oral and intangible heritage of humanity oleh UNESCO dan diakui juga sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO sejak tahun 2009. Eksistensinya adalah sebagai simbol identitas dan perjalanan peradaban bangsa. Namun di era globalisasi, batik menghadapi tantangan berat, yaitu persaingan pasar yang ketat dan desakan budaya asing yang memerlukan inovasi sosial dan digital. Oleh karena itu, untuk bertahan, batik dituntut untuk terus berinovasi. Inovasi yang kita bahas di sini bukan hanya inovasi teknis produk, melainkan juga inovasi sosial. Nah, inovasi sosial apa? Inovasi sosial yang berfokus pada perubahan nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat, serta bertujuan mengubah persepsi dan meningkatkan kepuasan konsumen tentunya. Nah, oleh karena itu, digitalisasi juga menjadi katalisator penting bagi inovasi sosial ini, terutama karena adanya adopsi teknologi dipercepat pasca pandemi COVID-19. Nah, digitalisasi ini juga membuka peluang besar bagi pengembangan bisnis berbasis rumah dan komunitas. Hal ini relevan dengan upaya pemberdayaan perempuan melalui industri rumahan yang terbukti mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga dan mendukung pencapaian SDGs nomor 5 tentang kesetaraan gender. Selain itu, dilihat dari konteks lokal Kota Tangerang. Kota Tangerang memiliki konteks yang unik. Terdapat pada batiknya. Batik khas Tangerang ini merefleksikan akulturasi budaya Sunda, Betawi, dan Cina, ya, dengan motif-motif yang menceritakan keragaman penduduk dan sejarah lokal tentunya. Nah, fondasi komunitas sudah ada. Nah, ini seperti inisiatif pembentukan Kampung Batik Kembang Mayang di Kelurahan Larangan Selatan. Nah, ini merupakan inisiatif lokal yang menunjukkan potensi pelestarian budaya berbasis komunitas. Nah, kemudian juga pemerintah daerah telah menunjukkan dukungan melalui program DP3AP2KB, ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, itu melalui program peningkatan kualitas hidup perempuan, PKHP, dan penguatan pengarus utamaan gender, PUG. Kemudian juga DPAD, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, juga menunjukkan dukungannya melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial,
TPBIS ya, yang menyediakan pelatihan keterampilan seperti batik ekoprint. Meskipun demikian, data indeks pemberdayaan gender IDG Kota Tangerang menunjukkan bahwa masih ada tantangan khususnya dalam keterlibatan perempuan di parlemen dan sumbangan pendapatan perempuan. Inilah yang menjadi celah intervensi bagi inovasi digital ini. Kemudian mengapa konsepnya diberi nama Smart Kampung Batik Digital? Gagasan kami, Smart Kampung Batik Digital, muncul sebagai pendekatan transformatif. Jadi konsep ini adalah integrasi strategis antara warisan budaya batik, kehidupan komunitas lokal, kampung dalam artian kampung di sini ya, dan pemanfaatan teknologi digital untuk mencapai transformasi sosial. Jadi konsep ini, konsep Smart Kampung Batik Digital ini menggabungkan 4 elemen kunci sebetulnya. Yang pertama, kampung batik. Itu merujuk kepada komunitas lokal pengrajin seperti Kembang Mayang sebagai pusat produksi. Kemudian yang kedua adalah batik, yang merupakan produk budaya yang perlu diinovasi dalam ragam hias dan proses. Ya. Kemudian yang ketiga adalah digital, artinya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, ini konteks smart. Ya, smart di sini merujuk kepada pendekatan yang cerdas, adaptif, dan berkelanjutan selaras dengan visi smart living di Kota Tangerang. Jadi tujuan holistiknya adalah mentransformasi komunitas pengrajin menjadi ekosistem yang lebih terhubung, inovatif, dan berdaya saing dengan fokus utama pada penguatan kualitas hidup dan kesetaraan gender. Kemudian tadi salah satu elemen kunci pada konsep Smart Kampung Batik Digital itu adalah digital. Digital ini juga punya 4 elemen kunci, ya, meliputi yang pertama pemasaran digital. Misalnya bisa melalui e-commerce. Kemudian yang kedua adalah pelatihan digital, baik secara online ataupun hybrid. Yang ketiga adalah manajemen komunitas digital. Nah, ini dengan memanfaatkan koordinasi dan jejaring antar pengrajin misalnya. Kemudian inovasi produk digital yang keempat. Nah, ini meliputi desain, kemudian narasi motif lokal, seperti itu. Konsep Smart Kampung Batik Digital ini bisa diimplementasikan melalui model implementasi yang terdiri dari 3 tahapan. Jadi untuk mengoptimalkan potensi yang ada, model ini bisa diimplementasikan dalam 3 tahapan utama yang melibatkan berbagai aktor kunci. Tahap yang pertama adalah inisiasi dan inkubasi. Ini fokusnya adalah pada identifikasi kebutuhan dan peningkatan kapasitas dasar yang mencakup pelatihan dasar membatik, kemudian literasi digital, dan literasi keuangan untuk perempuan prasejahtera. Ya, kemudian aktor kuncinya adalah pemerintah, DP3AP2KB, DPAD, komunitas, dan akademisi. Gitu. Kemudian tahapan yang kedua adalah kreasi dan inovasi produk. Nah, fokusnya beralih ke pengembangan produk dan desain seperti pengembangan motif batik digital dan inovasi produk turunan seperti souvenir gitu ya, serta penggunaan bahan ramah lingkungan. Nah, di sini peran akademisi dan sektor swasta seperti desainer ini menjadi krusial. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah pemasaran berkelanjutan. Ini juga merupakan tahapan yang krusial, di mana produk dipasarkan melalui platform digital, bisa melalui e-commerce, bisa melalui media sosial, ya, disertai dengan narasi storytelling yang unik tentang pengrajin dan budaya lokal. Yang tak kalah penting itu adalah perlindungan hak kekayaan intelektual untuk motif digital yang melibatkan komunitas,
sektor swasta, dan pemerintah. Selanjutnya, bagaimana dampak pada kualitas hidup dan transformasi sosial? Nah, dampak inovasi ini tentu sangat signifikan, terutama dalam dua aspek ya. Yang pertama, peningkatan kualitas hidup, smart living. Nah, ini digitalisasi ini memberikan fleksibilitas atau menyediakan fleksibilitas bagi ibu rumah tangga untuk berkarya dari rumah, mengatasi kendala mobilitas dan waktu, sehingga ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan melalui pasar digital yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Gitu. Jadi hal ini secara langsung mengatasi kendala mobilitas dan waktu yang sering membatasi partisipasi perempuan di perkotaan. Peningkatan pendapatan dari akses pasar digital lebih luas sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ini memungkinkan investasi lebih lanjut pada pendidikan dan kesehatan. Kemudian yang kedua, transformasi sosial. Nah, inisiatif ini dapat memfasilitasi transfer pengetahuan antar generasi, kemudian menarik kaum muda yang akrab dengan teknologi untuk melestarikan kerajinan tradisional. Selain itu, digitalisasi ini juga memperkuat identitas kolektif dengan melestarikan motif tradisional yang mencerminkan perpaduan budaya ya, yang menjadi keunikan batik Tangerang itu ada perpaduan budaya Sunda, Betawi, dan Cina. Jadi platform digital ini juga memperkaya interaksi sosial, menciptakan ruang baru untuk kolaborasi dan komunitas antar pengrajin. Adapun mekanisme penguatan kesetaraan gender, inovasi ini secara eksplisit dirancang untuk mengurangi kesenjangan gender. Mekanismenya dapat dilihat pada bagan ini. Ya, digitalisasi berfungsi sebagai alat untuk menjembatani kesenjangan digital gender yang disebabkan oleh rendahnya literasi digital dan akses terbatas. Nah, inovasi ini bekerja melalui 3 jalur utama. Yang pertama, peningkatan literasi digital dan keterampilan melalui pelatihan e-commerce, media sosial, dan desain digital untuk perempuan. Kemudian yang kedua, pengembangan jejaring dan kolaborasi. Nah, melalui platform komunitas online, mentorship, dan kolaborasi dengan desainer. Kemudian yang ketiga, pemasaran berbasis cerita. Ini dapat meningkatkan narasi digital tentang pengrajin dan keunikan batik mereka yang meningkatkan representasi dan visibilitas peran perempuan. Ya. Jadi dampak akhirnya adalah peningkatan pendapatan, peningkatan kepercayaan diri, dan partisipasi aktif dalam komunitas yang secara kolektif menghasilkan tercapainya kesetaraan gender dan peningkatan kualitas hidup. Dan ini sejalan dengan upaya DP3AP2KB ya, untuk mengoptimalkan peran organisasi perempuan dalam pengarus utamaan gender. Keberlanjutan smart kampung batik digital ini sangat bergantung pada kolaborasi multi pihak atau model pentahelix, yaitu antara pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, dan media. Jadi peran pemerintah Kota Tangerang ini sangat sentral. Yang pertama, dukungan infrastruktur dan kebijakan. Pemerintah Dinas Permukiman dan Pertanahan atau Disperkimtan ini perlu memastikan ketersediaan infrastruktur digital yang memadai dan terjangkau, serta kebijakan yang mendukung ekonomi digital dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua adalah integrasi pengarus utamaan gender. Jadi program ini harus terintegrasi dalam strategi pengarus utamaan gender DP3AP2KB untuk memastikan perempuan menjadi subjek aktif dalam inovasi. Dan yang ketiga adalah model pendampingan. Jadi program TPBI SDPAD yang menyediakan pelatihan Ekoprint itu dapat dikembangkan menjadi model pendampingan keterampilan digital yang berkelanjutan.
Nah, sinergi yang kuat ini seperti kemitraan dengan sektor swasta, misalnya penyediaan platform e-commerce melalui CSR dan institusi pendidikan akan menciptakan ekosistem yang terintegrasi dan saling mendukung. Yang ketiga adalah tantangan dan kesimpulan. Meskipun potensinya besar, ada tantangan yang harus diatasi, yaitu tantangan utamanya ini pada literasi digital dan aksesibilitas seperti internet atau perangkat. Nah, ini terutama di kalangan kelompok usia tertentu ya. Ketersediaan internet yang stabil dan perangkat yang memadai adalah prasyarat tentunya. Kemudian yang kedua adalah regenerasi pengrajin dan hak kekayaan intelektual. Minimnya minat kaum muda dalam maraknya pemalsuan batik ini tetap menjadi ancaman. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi lintas sektoral. Nah, ini belum optimal. Mengapa? Nah, ini bisa menjadi tantangan karena belum optimalnya koordinasi antara SKPD dapat menjadi hambatan implementasi. Sebagai kesimpulan, inovasi Smart Kampung Batik Digital ini memiliki potensi transformatif yang signifikan. Jadi inisiatif ini tidak hanya memperluas peluang ekonomi gitu ya, untuk peningkatan kualitas hidup dan kesetaraan gender di Kota Tangerang, tetapi juga secara fundamental meningkatkan keterampilan partisipasi dan kemandirian perempuan. Nah, kemudian dukungan proaktif dari DP3AP2KB dan DPAD dan Disperkimtan sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan dan inklusivitas program ini sehingga mewujudkan Kota Tangerang yang lebih berdaya, setara, dan sejahtera. Maka keberlanjutan memerlukan kolaborasi multipihak yang kuat dan dukungan pemerintah daerah. Yang keempat adalah saran dan rekomendasi. Untuk memaksimalkan potensi ini, kami mengajukan beberapa saran yang berfokus pada dimensi sosial, kualitas hidup, dan kesetaraan gender. Jadi yang pertama adalah mengembangkan platform digital inklusif. Pemerintah perlu mendukung platform yang ramah pengguna untuk pelatihan digital, kolaborasi antar pengrajin, dan ruang berbagi cerita budaya. Kemudian yang kedua, mengintensifkan pelatihan digital yang mencakup kepemimpinan dan manajemen proyek untuk perempuan. Nah, ini juga mencakup tidak hanya aspek teknis, tetapi juga pengembangan kepemimpinan dan manajemen proyek digital. Yang ketiga, memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual untuk motif batik digital. Jadi perlu difasilitasi pendaftaran HKI ini untuk motif batik Tangerang yang didigitalisasi guna melindungi karya pengrajin, terutama perempuan dari pemalsuan. Gitu. Yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi menggunakan indikator IDG dan IPG sebagai tolak ukur jangka panjang. Jadi harus ada evaluasi yang berkelanjutan. Ini dapat menilai dampak jangka panjang pada kualitas hidup dan kesetaraan gender. Nah, perlu juga misalnya diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan kota. Jadi konsep ini harus diintegrasikan ke dalam rencana strategis Renstra, DP3AP2KB, DPAD, Disperkimtan, termasuk alokasi anggaran dan dukungan infrastruktur. Gitu. Kemudian mendorong investasi sektor swasta. Ya. Jadi dengan kolaborasi dan implementasi yang terencana, Smart Kampung Batik Digital ini dapat menjadi model inovasi sosial yang sukses, menjaga warisan budaya, dan memperkuat kemandirian komunitas di Kota Tangerang. Terima kasih. Demikian yang bisa saya presentasikan untuk artikel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.